izin mau sedikit mengupdate dong Bu perihal tentang lagi ramai nih kemarin untuk Inara Rusli sendiri mengatakan bahwa pihaknya itu beliau ini sebenarnya mau bertemu dengan Mawa, tetapi katanya dari segi media sosial dan segala macam di blog begitu. Mungkin Ibu sebagai salah satu tim kuasa hukum menanggapi perjuangan Inara seperti apa sih Bu gitu untuk bertemu dan berbicara dengan Mawa gitu. Ya, sebetulnya dari awal ya, dari kasus ini belum meledak, mereka sebetulnya sudah ingin bertemu gitu. Cuma memang aksesnya waktu itu masih pelan-pelan, ingin memberitahu secara pelan-pelan gitu, nggak frontal gitu. Nah disitulah pemberitahuannya belum lengkap, tapi kasusnya sudah meledak gitu. Jadi akhirnya masing-masing pihak menahan diri gitu. Akhirnya ya untuk akses juga sulit gitu. Kalau untuk saat ini sih memang kami mengusahakan supaya ada pertemuan gitu mereka itu ya. Saya juga paham, saya juga seorang perempuan gitu loh. Saya mengerti kondisi Ibu Mawa, saya paham kondisinya Inara, tapi biar bagaimanapun saya akan mengusahakan supaya mereka bertemu, terjadinya islah, terjadinya perdamaian gitu. Pada saat podcastnya Densu pada awalnya juga Ibu Inara juga sudah mengakui ya kalau dia sendiri merasa menyesal, ingin minta maaf, tapi dia bingung aksesnya gitu. Jadi dari situ sebetulnya keinginan dia untuk meminta maaf itu sangat besar ya gitu. Jadi saat ini kita akan mengusahakan juga biar bagaimanapun baik itu Mawa atau kuasa hukumnya supaya kita dapat bertemu, dapat islah, sama-sama tabayun gitu, dan semuanya bisa damai gitu. Baik Bu, dan di sini kan di sisi lain infonya bahwa kita tahu kemarin pihak Mawa sendiri kuasa hukum dengan tegas mengatakan bahwa menolak untuk perdamaian atau RJ sendiri. Bahkan dari pihak Inara pun sudah memberikan surat ya ke Polda. Tapi info yang kita dapat bahwa pihak Mawa sendiri menolak dan sudah mengirimkan kemarin itu Bu di hari Jumat kalau tidak salah untuk jawabannya. Ini gimana? Oke. Untuk restoratif justice itu memang kita sudah sampaikan ke Renata dan kita belum menerima nih surat tanggapan dari pihaknya Mawa. Kalau memang proses ini untuk dilanjutkan, tidak apa-apa, dilanjutkan proses hukum silakan, upaya hukumnya bagaimana silakan gitu. Tapi kita juga mempunyai upaya sendiri, yaitu upaya perdamaian gitu. Kalau damai ini tidak untuk menghentikan proses yang sedang berlanjut di Polda, tidak apa-apa, silakan saja berjalan. Kita juga tidak mau ikut campur ya urusan kepolisian. Silakan kepolisian berjalan, tapi di satu pihak kita juga akan mengupayakan perdamaian kepada Ibu Mawa. Oke. Nah, untuk jadwal sendiri dari gelar perkara sendiri Bu, kan infonya bahwa di Polda akan segera gelar perkara nih dan Humas sudah mengatakan seperti itu. Ini dari pihak Inara sendiri seperti apa sih persiapannya, atau memang belum ada konfirmasi dari Polda sendiri? Memang tidak ada, belum ada masalah untuk gelar perkara ya. Kalaupun ada, kami pasti diberitahu gitu. Dan update-nya untuk hari ini memang belum ada untuk gelar perkara. Nah, tadi kita juga dapat info bahwa pihak Inara besok ada mungkin rencana mau ke Polda. Ada rencana apa nih Bu? Tadi aku sempat ada ramai di media dan ada anak-anak lapangan gitu kan. Ada besok jadwal Inara datang ke Polda jam 1:30 siang. Ini apa sih Bu kalau boleh tahu perihal apa? Atau memang nggak ada sama sekali itu hoax atau bagaimana sih? Ya. Pak Daru? Pada prinsipnya sih kita belum dapat konfirmasi ya. Ya ada rencana sih hari Senin. Cuma kita belum dapat konfirmasi apakah itu akan hari Senin atau hari Selasa atau berikutnya, kita nggak tahu. Jadi belum dapat konfirmasi untuk waktunya seperti itu.
Oh, oke. Berarti pihak Inara pun tetap siap ya, maupun nanti adanya gelar perkara pun tim dan Inara pun juga sudah siap ya Pak. Ya. Nah, untuk Inara sendiri kan sempat mengungkapkan banyak chat ya yang bisa dibilang dipotong-potong oleh pihak Mawa yang ramai di media sosial sempat ya Bu ya. Ini mungkin dari kuasa hukum sendiri sejauh mana sih yang Ibu dan Bapak ketahui perihal yang ramai di media sosial ini, yang Inara bilang chat dipotong-potong tidak sepenuhnya seperti itu, ini gimana? Itu sebetulnya ya, chat-chatan itu antara Ibu Inara dengan Ibu Mawa itu kan terjadi sebelum kasus ini dibawa ke ranah hukum. Ya, itu chat-chatan itu terjadinya pada saat mereka masih berkomunikasi dan urusan mereka bertiga ya. Tapi dan itu kita tidak mengetahui sama sekali ya, gitu. Berarti memang untuk sampai dengan setelah dilakukannya pernikahan siri pun belum ada chat-chatan lagi, atau bagaimana sih Bu untuk pihak Mawa sendiri memang benar-benar menutup akses untuk berkomunikasi dengan Inara atau bagaimana? Sejauh ini kita belum dapat konfirmasi apakah setelah nikah siri itu ada chat antara pihak Inara dengan Ibu Mawa. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, ini kan bisa dibilang kemarin juga ramai ya di salah satu podcastnya Bang Denny Sumargo, mengatakan bahwa Inara adalah, mohon maaf, beliau dengan janda begitu kan, mengatakan bahwa seorang janda tidak memerlukan seorang wali untuk menikah begitu. Mungkin ini banyak orang yang tidak paham persepsi seperti ini ya Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan Bu, apa sih yang dimaksudkan oleh Inara sendiri, yang berarti dia nikah kemarin tidak tanpa wali seperti itu. Ini bagaimana Bu? Untuk nikah sih. Untuk Ya, nikah siri. kalau untuk pernikahan siri, Mungkin agak yang- digedein Pak suaranya, mohon maaf. untuk pernikahan siri yang kami pahami, yang kami dapat informasinya bahwa pernikahan siri terjadi untuk pihak Inara itu ada walinya, itu abangnya sendiri. Seperti itu. Ada abangnya sendiri, dari pihak insana pun juga sama, hanya memang tertutup. Seperti itu. Jadi kami berkeyakinan bahwa nikah siri itu tetap pihak Inara juga ada walinya juga, yaitu abang kandungnya. Nah, untuk menyikapi pihak, maksudnya dalam arti Inara sendiri kan sudah nikah siri begitu, sempat ditantang oleh pihak Mawa perihal tentang minta bukti dari surat dari nikah siri sendiri gitu. Ini seperti apa sih Pak? Apakah memang saat nikah siri tersebut Inara tidak memiliki surat tersebut untuk menyatakan bahwa mereka berdua sudah dinyatakan nikah siri atau bagaimana? Jadi kalau mengenai bukti nikah siri, memang kami dari pihak Inara sendiri tidak memberikan, karena itu kan bukan ranah publik seperti itu. Tapi konfirmasi kita pada saat kita acara klarifikasi di Renakta, itu kita udah dijelaskan oleh pihak Inara kepada penyidik Renakta. Jadi kalau bukti memang dari pihak kita tidak menunjukkan kepada media seperti itu, dan itu pun juga jangan sampai bukti itu akhirnya menjadi hal yang apa ya, yang menjadi ranah publik, perdebatan di publik lah, seperti itu ya kan. Makanya fokus kami adalah bahwa kita harus bisa melakukan perdamaian, karena itu target kami, dan berharap mudah-mudahan sekali lagi ya perdamaian itu bisa diwujudkan. Berarti secara tidak langsung bahwa bukti dari surat untuk menyatakan pernikahan siri tersebut memang sudah ada di penyidik Renata gitu Pak? Sejauh ini saya belum dapat informasinya, tetapi dalam berita acara itu dipertanyakan. Tapi sudah menyerahkan belum Pak dari pihak Inara sendiri? Apa untuk, kan karena kan sudah dipertanyakan, dan otomatis kan seharusnya kalau memang sudah dipertanyakan pihak Inara memberikan bukti tersebut kepada pihak penyidik gitu loh, karena sudah ada di draft pertanyaan tersebut. Ada rencana untuk menyerahkannya kapan gitu untuk kepada pihak penyidik? Pada saat di berita acara klarifikasi itu pasti udah diperlihatkan, bukan diserahkan ya. Oh, diperlihatkan sudah. Ya, diperlihatkan karena itu bukan bagian daripada alat bukti. Okay. Seperti itu.
karena ini kan urusannya adalah nikah siri, nikah secara agama yang diakui oleh pemeluknya sendiri itu dalam Islam seperti itu. Hanya persoalannya adalah tidak dicatatkannya aja. Jadi unsur pemerintah di situ tidak masuk, hanya itu. Oke, unsurnya saja yang tidak masuk tetapi sudah diperlihatkan surat tersebut ya, Pak ya. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa tahun 2026 ini kan KUHP juga sudah baru ya, Pak ya. KUHP yang baru ini udah ditetapkan. Jadi untuk kasus Inara ini potensinya seperti apa sih, Pak, atau gimana nih nanti jalannya? Apakah memang pasal tersebut nanti ada juntonya karena adanya perubahan pasal KUHP yang baru atau bagaimana sih, Pak? Jadi pada prinsipnya perkara itu dilaporkan masih menggunakan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang baru itu kan bukan peraturan yang berlaku surut. Tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut. Nah, jadi ketentuan antara KUHP yang lama maupun yang baru, ya kan, itu nanti mana yang menguntungkan. Dalam hal ini adalah mana yang pada saat terjadi perkara itu berjalan, peraturan mana yang saat itu berlaku. Jadi, hanya itu. Jadi untuk yang baru sendiri belum bisa diberlakukan terhadap perkara yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, ini kan perkara dari Mawa sendiri adalah, mohon maaf, dengan pasal perjinahan. Mohon maaf nih. Ini sedangkan sekarang sudah ada KUHP baru begitu. Apakah nanti ada perubahan pasal yang nanti diiniin atau memang sama sekali di tahun ini menjalankan KUHP yang lama?